sebuah kantong berisi 12 kelereng yang terdiri atas 5 kelereng merah, 4 kelereng biru, dan 3 kelereng kuning. Dari kantong tersebut, kita akan mengambil 3 buah kelereng sekaligus. Dapatkah kalian menentukan peluang 3 buah kelereng yang terambil semuanya berwarna merah? Bagaimana dengan peluang apabila 3 buah kelereng yang terambil terdiri atas 1 berwarna merah, 1 berwarna biru, dan 1 berwarna kuning? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari peluang suatu kejadian dalam matematika terlebih dahulu. Mari kita simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Peluang suatu kejadian. Pada permasalahan tadi, kita diminta untuk menentukan peluang dari terambilnya 3 buah kelereng sekaligus. Pada video pembelajaran peluang sebelumnya, kita telah diperkenalkan mengenai nilai peluang, yaitu di antara 0 dan 1. Kita juga telah diperkenalkan mengenai ruang sampel, titik sampel, dan cara menentukan nilai peluang dari suatu kejadian. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai peluang suatu kejadian dan pengenalan mengenai kejadian majemuk. Peluang suatu kejadian adalah besarnya nilai peluang dari suatu atau satu kejadian, yaitu perbandingan banyaknya anggota dalam kejadian dengan banyaknya anggota ruang sampelnya. Yang dimaksud dengan suatu atau satu kejadian adalah percobaan dilakukan dalam satu kali. Misalnya, pelemparan sebuah uang logam atau 2 buah uang logam pada waktu yang bersamaan. Bukan uang logam pertama dilemparkan terlebih dahulu, kemudian diikuti uang logam kedua. Kalian akan memahami definisi ini setelah penjelasan mengenai percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian berikut ini. Percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Hasil dalam suatu percobaan disebut dengan hasil percobaan. Pada video pembelajaran peluang, dijelaskan bahwa semua kegiatan yang dapat menghasilkan kemungkinan-kemungkinan disebut dengan percobaan. Contohnya pelemparan uang logam, pelemparan dadu, pengambilan kartu, atau pengambilan kelereng seperti yang disebutkan pada bagian stimulan tadi. Semua kegiatan tersebut disebut dengan percobaan. Contoh dari hasil percobaan tersebut ialah angka atau gambar pada percobaan pelemparan sebuah uang logam. Angka 1, atau 2, atau 3, atau 4, atau 5, atau 6 pada percobaan pelemparan sebuah dadu dan kelereng berwarna merah, atau biru, atau kuning dari percobaan pengambilan kelereng. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S, sedangkan banyaknya anggota ruang sampel dinotasikan dengan NS. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel atau kemungkinan yang terjadi. Contohnya, ruang sampel pada percobaan pelemparan sebuah dadu adalah S, sama dengan himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang mewakili hasil angka yang muncul setelah dilakukan percobaan. Sementara itu, angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tersebut merupakan titik-titik sampel. Penjelasan lebih lengkap mengenai ruang sampel dan titik sampel dapat dilihat pada video pembelajaran peluang. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya, kejadian munculnya angka genap pada percobaan pelemparan sebuah dadu adalah 2, 4, 6. Dapat dilihat bahwa himpunan 2, 4, 6 merupakan himpunan bagian dari ruang sampelnya, yaitu S sama dengan himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Cara menentukan ruang sampel. Untuk menentukan anggota pada ruang sampel, kita dapat menggunakan tabel atau diagram pohon. Contohnya, kita melakukan percobaan melempar sebuah uang logam dan sebuah dadu dalam waktu bersamaan. Anggota ruang sampel dari percobaan tersebut dapat kita tuliskan sebagai berikut. Diagram tabel. Dari diagram tabel tersebut, diperoleh ruang sampel sebagai berikut. S sama dengan himpunan dari pasangan antara tiap-tiap sisi uang dan sisi dadu.
Banyaknya pasangan pada himpunan ada 12. Jadi, banyaknya anggota ruang sampel pada percobaan tersebut ialah 12, atau NS sama dengan 12. Diagram pohon. Dari diagram pohon tersebut, diperoleh ruang sampel sebagai berikut. Hasil ruang sampel adalah S yang merupakan himpunan dari pasangan antara tiap-tiap sisi uang dan sisi dadu. Banyaknya pasangan pada himpunan ada 12. Dengan demikian, banyaknya anggota pada ruang sampel adalah 12 atau NS sama dengan 12. Dapat diperhatikan bahwa selain menunjukkan anggota pada ruang sampel, diagram tabel dan diagram pohon juga menentukan banyaknya anggota pada ruang sampel. Akan tetapi, kita terkadang tidak perlu mengetahui satu persatu anggota pada ruang sampel, tetapi kita hanya perlu mengetahui banyaknya anggota pada ruang sampel. Untuk menentukan banyaknya anggota ruang sampel, selain dengan menggunakan diagram tabel dan diagram pohon, kita juga dapat menggunakan aturan penjumlahan dan perkalian, permutasian, serta kombinasi seperti yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Contohnya, pada permasalahan di bagian awal video juga akan dicari banyaknya anggota ruang sampel dengan menggunakan kombinasi yang akan kita bahas di bagian akhir pembelajaran ini. Peluang suatu kejadian. Apabila diketahui A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, peluang kejadian A didefinisikan sebagai berikut. Peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Keterangan, PA sama dengan peluang kejadian A, NA sama dengan banyaknya anggota kejadian A, NS sama dengan banyaknya anggota ruang sampel. Contoh 1. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya adalah S sama dengan himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sehingga NS sama dengan 6. Kejadian munculnya angka genap atau kejadian A pada percobaan pelemparan sebuah dadu ialah 2, 4, 6 sehingga NA sama dengan 3. Peluang munculnya angka genap pada percobaan pelemparan sebuah dadu ialah sebagai berikut. Peluang kejadian A yaitu munculnya angka genap sama dengan NA, yaitu banyaknya anggota kejadian A per NS, yaitu banyaknya anggota ruang sampel. Substitusikan nilai NA dan NS sehingga diperoleh 3 per 6. Nilai tersebut dapat disederhanakan menjadi 1 per 2. Perlu diingat kembali bahwa nilai suatu peluang ada di antara 0 dan 1. Kejadian yang mempunyai nilai peluangnya 1 adalah kejadian yang pasti terjadi atau sesuatu yang telah terjadi. Sementara itu, suatu kejadian yang mempunyai nilai peluangnya 0 adalah kejadian yang mustahil atau tidak mungkin terjadi. Peluang komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian A adalah kejadian dari tidak munculnya kejadian A atau kejadian bukan A. Komplement suatu kejadian A atau komplement A dinotasikan sebagai berikut. Peluang kejadian bukan A atau komplement A dirumuskan sebagai berikut. Peluang komplement A sama dengan 1 dikurang peluang A. Atau jumlah dari peluang A dan peluang komplement A sama dengan 1. Contoh 2. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya adalah S sama dengan himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sehingga NS sama dengan 6. Tentukan peluang kejadian angka ganjil pada percobaan pelemparan sebuah dadu. Penyelesaian. Diketahui bahwa munculnya angka ganjil adalah komplement dari kejadian munculnya angka genap karena ganjil berarti bukan genap. Kita asumsikan kejadian munculnya angka genap adalah kejadian A, sehingga kejadian munculnya angka ganjil adalah kejadian A komplement. Diketahui juga bahwa pada contoh 1, peluang munculnya angka genap pada percobaan pelemparan sebuah dadu adalah 1 per 2, sehingga peluang A sama dengan 1 per 2. Peluang munculnya angka ganjil pada percobaan pelemparan sebuah dadu adalah sebagai berikut. Peluang kejadian bukan A atau A komplement sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A. Substitusikan nilai peluang A sehingga diperoleh 1 dikurang 1 per 2 hasilnya sama dengan 1 per 2. Frekuensi relatif suatu kejadian.
Frekuensi relatif suatu kejadian adalah perbandingan banyaknya suatu kejadian yang muncul dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Frekuensi relatif suatu kejadian A dirumuskan sebagai berikut. Frekuensi relatif kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A yang muncul per banyaknya percobaan yang dilakukan. Contoh 3. Dilakukan percobaan pelemparan sebuah uang logam yang diulangi sampai sebanyak 100 kali. Dari 100 kali percobaan tersebut, diperoleh hasil munculnya angka sebanyak 62 kali dan munculnya gambar sebanyak 38 kali. Tentukan frekuensi relatif munculnya angka dan frekuensi relatif munculnya gambar. Penyelesaian, frekuensi relatif munculnya angka adalah sebagai berikut. Frekuensi relatif munculnya angka adalah banyaknya angka yang muncul, yaitu 62, per banyaknya percobaan yang dilakukan, yaitu 100, sehingga diperoleh 62 per 100 yang dapat disederhanakan menjadi 31 per 50. Frekuensi relatif munculnya gambar adalah sebagai berikut. Frekuensi relatif munculnya gambar adalah banyaknya gambar yang muncul, yaitu 38, per banyaknya percobaan yang dilakukan, yaitu 100. Sehingga diperoleh 38 per 100 yang dapat disederhanakan menjadi 19 per 50. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah hasil kali peluang suatu kejadian dengan frekuensi atau banyaknya percobaan. Frekuensi harapan suatu kejadian A yang dinotasikan sebagai FHA dirumuskan sebagai berikut. Frekuensi harapan kejadian A sama dengan peluang kejadian A dikali N, atau frekuensi harapan kejadian A sama dengan NA per NS dikali N. Keterangan, PA sama dengan peluang kejadian A, N sama dengan banyaknya percobaan, NA sama dengan banyaknya anggota kejadian A, NS sama dengan banyaknya anggota ruang sampel. Contoh 4. Hitunglah frekuensi harapan munculnya angka genap pada percobaan pelemparan sebuah dadu yang dilakukan sebanyak 100 kali. Penyelesaian, berdasarkan contoh 1, diketahui bahwa peluang munculnya angka genap, atau kita misalkan sebagai kejadian A, pada percobaan pelemparan sebuah dadu adalah 1 per 2, sehingga frekuensi harapannya adalah sebagai berikut. Frekuensi harapan munculnya angka genap sama dengan peluang kejadian munculnya angka genap dikali N, yaitu banyaknya percobaan. Sama dengan 1 per 2 dikali 100, hasilnya sama dengan 50. Penyelesaian pada masalah percobaan kelereng. Selanjutnya, kita kembali ke permasalahan di bagian awal video tentang percobaan pengambilan 12 kelereng yang terdiri atas 5 kelereng merah, 4 kelereng biru, dan 3 kelereng kuning. Kita diminta untuk menentukan peluang 3 buah kelereng yang terambil semuanya berwarna merah, serta peluang apabila 3 buah kelereng yang terambil terdiri atas 1 berwarna merah, 1 berwarna biru, dan 1 berwarna kuning. Permasalahan tersebut akan kita bedakan menjadi 2 kasus yang terpisah. Kejadian A adalah terambilnya 3 buah kelereng yang semuanya berwarna merah. Kejadian B adalah terambilnya 3 buah kelereng yang masing-masing berwarna merah, berwarna biru, dan berwarna kuning. Untuk dapat menentukan peluang A dan peluang B, kita perlu mencari NS, NA, dan NB, yaitu banyaknya anggota ruang sampel, banyaknya anggota kejadian A, dan banyaknya anggota kejadian B. Menentukan nilai NS. Banyaknya anggota ruang sampel adalah banyaknya varian atau susunan dari suatu triplet. Warna kelereng 1, warna kelereng 2, warna kelereng 3, yang mewakili warna-warna pada ketiga kelereng yang diambil. Ketiga kelereng tersebut diambil dari total 12 kelereng dalam satu kantong. Hal ini juga dapat dipandang sebagai 3 susunan yang mungkin dari 12. Susunan pada triplet tidak memperhatikan urutan karena ketiga kelereng diambil sekaligus. Dengan demikian, pada hasil akhir, kita hanya melihat banyaknya kelereng berwarna merah atau biru atau kuning. Untuk menentukan banyaknya susunan tanpa memperhatikan urutan, kita dapat menggunakan kombinasi,
yaitu kombinasi 3 unsur R dari 12 unsur N sebagai berikut. Kombinasi 3 unsur dari 12 unsur yang berbeda sama dengan 12 faktorial per 3 faktorial dikali dengan dalam kurung 12 dikurang 3 faktorial. Lakukan pengurangan di dalam tanda kurung terlebih dahulu, sehingga diperoleh 9 faktorial. 12 faktorial sama dengan 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 faktorial, dan 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Lakukan pembagian 9 faktorial dengan 9 faktorial sehingga 12 dikali 11 dikali 10 per 6. Lakukan pembagian 12 dengan 6, sehingga diperoleh 2 dikali 11 dikali 10. Hasilnya sama dengan 220. Jadi, banyaknya anggota ruang sampel adalah 220 atau NS sama dengan 220. Menentukan nilai NA. Banyaknya anggota kejadian A adalah banyaknya anggota dari kejadian terambilnya 3 buah kelereng yang semuanya berwarna merah. Kita dapat menuliskannya sebagai banyaknya varian atau susunan dari suatu triplet atau merah-merah-merah yang mewakili warna merah pada ketiga kelereng yang diambil. Ketiga kelereng merah tersebut diambil dari total 5 kelereng yang berwarna merah pada kantong. Hal ini juga dapat dipandang sebagai 3 susunan yang mungkin dari 5. Susunan pada triplet tidak memperhatikan urutan sehingga untuk menentukan banyaknya susunan, kita dapat menggunakan kombinasi, yaitu kombinasi 3 unsur R dari 5 unsur N sebagai berikut. Kombinasi 3 unsur dari 5 unsur yang berbeda sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali dengan dalam kurung 5 dikurang 3 faktorial. Lakukan pengurangan di dalam tanda kurung terlebih dahulu sehingga diperoleh 2 faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial, dan 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1. Lakukan pembagian 3 faktorial dengan 3 faktorial sehingga sama dengan 5 dikali 4 per 2. Hasilnya sama dengan 10. Jadi, peluang terambilnya 3 kelereng yang semuanya berwarna merah ialah 10, yang kita notasikan sebagai NA sama dengan 10. Menentukan nilai NB. Banyaknya anggota kejadian B adalah banyaknya anggota dan kejadian terambilnya 3 buah kelereng dengan varian 1 berwarna merah, 1 berwarna biru, dan 1 berwarna kuning. Kita dapat menuliskannya sebagai banyaknya varian atau susunan dari suatu triplet, merah, biru, kuning, yang mewakili warna merah, biru, dan kuning pada ketiga kelereng yang diambil tanpa memperhatikan urutan. Artinya, merah, biru, kuning sama dengan biru, kuning, merah, sama dengan kuning, merah, biru. Ketiga kelereng tersebut terdiri atas 1 kelereng merah, 1 kelereng biru, dan 1 kelereng kuning. Dengan demikian, tiap-tiap kelereng tersebut berdiri sendiri-sendiri atau tidak saling memengaruhi. Maksud dari tidak saling memengaruhi adalah jika kelereng 1 berwarna merah, hasil tersebut tidak memengaruhi warna pada kelereng lainnya. Dengan demikian, kita harus mengetahui kemungkinan pada elemen di triplet secara terpisah. Menentukan banyaknya kemungkinan 1 kelereng berwarna merah. Banyaknya kemungkinan 1 kelereng berwarna merah dapat dipandang sebagai banyaknya varian atau susunan dari 1 merah, yang diambil dari total 5 kelereng yang berwarna merah pada kantong. Hal ini juga dapat dipandang sebagai 1 susunan yang mungkin dari 5. Susunan tidak memperhatikan urutan karena hanya ada 1 kelereng. Kita dapat menggunakan kombinasi, yaitu kombinasi 1 unsur R dari 5 unsur N. Kombinasi 1 unsur dari 5 unsur yang berbeda sama dengan 5 faktorial per 1 faktorial dikali dengan dalam kurung 5 dikurang 1 faktorial. Lakukan pengurangan di dalam kurung terlebih dahulu sehingga diperoleh 4 faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 faktorial dan 1 faktorial sama dengan 1. Lakukan pembagian 4 faktorial dengan 4 faktorial sehingga diperoleh 5. Jadi, banyaknya kemungkinan 1 kelereng berwarna merah ialah 5.
Menentukan banyaknya kemungkinan satu kelereng berwarna biru. Banyaknya kemungkinan satu kelereng berwarna biru dapat dipandang sebagai banyaknya varian atau susunan dari satu biru, yang diambil dari total 4 kelereng yang berwarna biru pada kantong. Hal ini juga dapat dipandang sebagai satu susunan yang mungkin dari 4. Susunan tidak memperhatikan urutan karena hanya ada satu kelereng. Kita dapat menggunakan kombinasi, yaitu kombinasi satu unsur R dari 4 unsur N. Kombinasi satu unsur dari 4 unsur yang berbeda sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial dikali dengan dalam kurung 4 dikurang 1 faktorial. Lakukan pengurangan di dalam tanda kurung terlebih dahulu sehingga diperoleh 3 faktorial. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 faktorial, dan 1 faktorial sama dengan 1. Lakukan pembagian 3 faktorial dengan 3 faktorial sehingga diperoleh 4. Jadi, banyaknya kemungkinan satu kelereng berwarna biru ialah 4. Menentukan banyaknya kemungkinan satu kelereng berwarna kuning. Banyaknya kemungkinan satu kelereng berwarna kuning dapat dipandang sebagai banyaknya varian atau susunan dari satu kuning yang diambil dari total 3 kelereng yang berwarna kuning pada kantong. Hal ini juga dapat dipandang sebagai satu susunan yang mungkin dari 3. Susunan tidak memperhatikan urutan karena hanya ada satu kelereng. Kita dapat menggunakan kombinasi, yaitu kombinasi satu unsur dari 3 unsur. Kombinasi satu unsur dari 3 unsur yang berbeda sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial dikali dengan dalam kurung 3 dikurang 1 faktorial. Lakukan pengurangan di dalam tanda kurung terlebih dahulu sehingga diperoleh 2 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial, dan 1 faktorial sama dengan 1. Lakukan pembagian 2 faktorial dengan 2 faktorial sehingga diperoleh 3. Jadi banyaknya kemungkinan satu kelereng berwarna kuning ialah 3. Terambilnya 3 kelereng dengan varian 1 kelereng merah, 1 kelereng biru, dan 1 kelereng kuning tersebut terjadi pada saat yang bersamaan. Hal itu disebabkan ketiga kelereng diambil sekaligus. Selanjutnya, dengan menggunakan aturan perkalian diperoleh banyaknya varian atau susunan dari suatu triplet, merah, biru, dan kuning, sebagai berikut. Banyaknya kemungkinan satu kelereng berwarna merah dikalikan satu kelereng berwarna biru dikalikan satu kelereng berwarna kuning sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60. Jadi kita memperoleh NB sama dengan 60. Setelah kita memperoleh nilai NS, NA dan NB, kita dapat menghitung peluangnya pada tiap-tiap kejadian. Peluang terambilnya 3 buah kelereng yang semuanya berwarna merah ialah sebagai berikut. Peluang terambilnya 3 buah kelereng yang semuanya berwarna merah ialah peluang A, yaitu NA per NS. Substitusikan NA dengan 10 dan NS dengan 220 sehingga diperoleh 10 per 220, ekuivalen dengan 1 per 22. Peluang terambilnya 3 buah kelereng yang masing-masing berwarna merah, biru dan kuning ialah sebagai berikut. Peluang terambilnya 3 buah kelereng dengan varian 1 kelereng merah, 1 kelereng biru dan 1 kelereng kuning ialah peluang B, yaitu NB per NS. Substitusikan NB dengan 60 dan NS dengan 220 sehingga diperoleh 60 per 220, ekuivalen dengan 3 per 11. Peluang yang telah kita pelajari tadi adalah peluang suatu atau satu kejadian karena peluang percobaan dilakukan dalam satu kali waktu. Selanjutnya, bagaimana jika tidak dilakukan dalam satu kali waktu? Misalnya pada permasalahan di awal, ketiga kelereng diambil satu per satu atau tidak diambil sekaligus. Bagaimana peluang terambilnya kelereng berwarna merah pada percobaan pengambilan pertama? Kelereng berwarna merah lagi pada percobaan pengambilan kedua, dan kelereng berwarna biru pada percobaan pengambilan ketiga. Dapatkah kita menggunakan cara seperti itu? Jawabannya adalah tidak,
Karena apabila percobaan tidak dilakukan dalam satu kali waktu, bisa 2, 3, atau banyak kali, hal itu disebut sebagai kejadian majemuk. Peluang dari percobaan yang tidak dilakukan dalam satu kali waktu adalah peluang kejadian majemuk. Bagaimanakah menentukan peluang kejadian majemuk? Peluang kejadian majemuk akan kita bahas pada pembelajaran selanjutnya. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, peluang suatu kejadian adalah besarnya nilai peluang dari satu kejadian, yaitu perbandingan banyaknya anggota dalam kejadian dengan banyaknya anggota ruang sampelnya. Kedua, ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang akan didapatkan dari suatu kejadian atau percobaan. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Ketiga, untuk menentukan banyaknya anggota ruang sampel yang lebih aplikatif, kita dapat menggunakan aturan penjumlahan dan perkalian, permutasian, serta kombinasi. Keempat, rumus untuk mencari nilai peluang adalah sebagai berikut. Kelima, peluang komplement dari kejadian A adalah sebagai berikut. Keenam, frekuensi relatif suatu kejadian A dirumuskan sebagai berikut. Ketujuh, frekuensi harapan suatu kejadian A dirumuskan sebagai berikut.